Ya, selamat datang kembali di episode 2 konten marketing konten fotografi dan desain grafis. Oke, di episode kedua ini kita akan membahas tentang fotografi. Kita akan membahas tentang materi yaitu understanding fotografi. Kayak gitu ya. Jadi pasti setiap orang pernah menangkap gambar. Ada yang belum pernah ya. Ini dulu di pertemuan kedua juga kita diskusikan dengan teman-teman offline ya. Jadi ada yang pernah, ya pasti semuanya pernah lah, nggak ada yang nggak pernah. Lah tahukah kamu kalau kegiatan menangkap gambar itu adalah istilahnya fotografi, ya fotografi. Padahal fotografi itu di KBBI itu istilahnya seperti ini, seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan. Ini menurut KBBI ya. Tapi ya menurut saya istilah KBBI ini sudah sangat kurang update sebenarnya. Fotografi itu sebenarnya ya udah proses moto gitu ya, menangkap gambar gitu itu lebih lebih gampang dicerna. Tapi sebenarnya fotografi ini nanti ada istilah yang mungkin teman-teman belum tahu. Seperti apa nanti kita lihat saja. Oke, sebelum lanjut kita pertama memahami dulu peran fotografi dalam lingkup ilmu ekonomi dan bisnis. Jadi teman-teman di sini mungkin ada yang bingung nih, loh saya daftar di ilmu ekonomi dan bisnis kok tiba-tiba dapat mata kuliah fotografi seperti ini. Kenapa saya harus belajar foto? Kenapa nggak belajar marketing saja? Kenapa nggak belajar lebih ke strategi-strateginya? Nah, jadi teman-teman di sini semuanya ya berpikirnya seperti ini. Jadi setiap perusahaan pasti teman-teman dari sini lulus kuliah ini ya ataupun sudah bekerja itu pasti ada di perusahaan, entah perusahaannya orang atau perusahaan teman-teman sendiri ya. Jadi perusahaan itu pasti punya produk atau jasa, ya kan? Nggak ada perusahaan yang nggak punya produk atau jasa, pasti punya produk. Nah, perusahaan yang punya produk atau jasa pasti akan memarketingkan produknya, gitu ya. Nggak mungkin kalau orang punya produk ya, perusahaan punya produk itu tidak dijual produknya atau jasanya, pasti dijual dan menjualnya itu pasti menggunakan strategi marketing. Nah, strategi marketing itu pasti juga bikin materi untuk dipromosikan, materi untuk disebarluaskan atau kita bisa sebut dengan iklan kayak gitu ya. Nah, iklan ini pasti juga ada yang namanya proses foto produknya atau kita sebut fotografi ini ya. Jadi, fotografi ini punya peran penting dalam strategi marketing ini. Strategi marketing yang pasti akan dilalui oleh setiap perusahaan yang ada di dunia ini. Nggak mungkin perusahaan dia tidak punya marketingnya. Jadi bahkan teman-teman di sini ya kalau yang ada di rumah mungkin ada tetangga atau bahkan teman-teman sendiri mengalami biasanya kayak bikin produk-produk rumah tangga gitu ya, kayak mungkin keripik pisang atau peyek gitu ya. Itu juga ada proses marketingnya. Nggak mungkin teman-teman goreng keripik atau goreng peyek gitu ya. Sudah selesai digoreng ditiriskan terus tiba-tiba terjual gitu aja kan nggak mungkin, itu pasti ada proses marketingnya seperti door to door atau mungkin bikin tester dulu kayak dibagikan ke tetangga dulu dan sebagainya, itu kan proses marketing. Nah, semuanya pasti akan melakukan proses marketing gitu ya. Ini adalah peran fotografi dalam ilmu ekonomi dan bisnis. Oke, lalu bagaimana cara fotografi bekerja? Ini kemarin diskusinya seru sekali di kelas offline ya. Fotografi itu sebenarnya ya itu adalah bahasa Inggris teman-teman. Bahasa Inggris ini ternyata awalnya itu dari bahasa Yunani ya. Kemarin ada yang tanya, kenapa sih semua istilah itu pasti berasal dari bahasa Yunani ya? Karena saya nggak tahu ya, mungkin karena yang pertama menemukan istilah ini dari bangsa Yunani atau gimana gitu. Jadi fotografi itu ada dua kata sebenarnya, dari foto dan grafi. Nah, foto dalam bahasa Yunani ya, fotos itu berarti cahaya. Sedangkan grafi dalam bahasa Yunani lagi berarti melukis atau menggambar. Jadi kalau digabungkan ya dengan kata lain, kita itu sedang melukis atau menggambar menggunakan cahaya ketika kita memotret menggunakan kamera. Jadi teman-teman di sini ada yang selfie, ada yang moto teman, ada yang moto pemandangan, ada yang moto ketika konser gitu ya, dokumentasi pribadi kayak gitu. Itu sebenarnya teman-teman itu sedang menggambar atau melukis cahaya menggunakan kamera, entah itu kamera HP, kamera DSLR, mirrorless dan lain sebagainya. Nah,
Oke, kita ada kata kunci baru yaitu kamera. Pernahkah teman-teman, tahu bagaimana cara kamera itu melukis atau menggambar menggunakan cahaya? Nah, ini kemarin sangat-sangat itu ya, sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat didiskusikan oleh kelas, seru sekali. Jadi, videonya panjang ya, mungkin langsung di-skip saja. Tapi, teman-teman harus tahu apa itu yang apa namanya, yang ada di dalam kamera. Yang ada di dalam kamera itu ada 2 sebenarnya yang paling penting ya. Yang pertama adalah lensa. Lensa itu bertugas mengatur seberapa banyak cahaya masuk melalui aperture. Aperture apa? Nanti kita akan bahas. Lalu ada body kamera yang mengolah cahaya yang masuk melalui lensa menggunakan shutter dan sensor cahaya. Kayak gitu. Jadi cara kerja kamera ya, kita kembali lagi. Cara kerja kamera itu adalah lensa itu membuka sedikit shutternya. Lensa itu memasukkan cahaya ke dalam shutter ya. Nah, banyaknya cahaya itu apa namanya? Tergantung oleh aperture yang dibuka oleh teman-teman melalui lensa kayak gitu. Jadi seperti mata kita ya, ketika kita mendapatkan cahaya yang terlalu banyak, itu pasti akan silau. Dan kita tuh melihat tuh kayak burung gitu, kayak apa namanya, kayak silau aja, putih semua, terang semua. Ya ini sama juga yang dialami oleh lensa. Ketika banyak cahaya yang masuk itu ya, itu nanti hasilnya di kamera juga akan terlalu terang kayak gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika tidak ada cahaya atau ada di malam hari kayak gitu, itu pasti gambarnya juga gelap gitu ya. Lah, body kamera ini nanti akan memproses atau membaca ya cahaya yang masuk itu diproses oleh yang namanya sensor dan chip ya, chip berupa sensor cahaya. Dia bisa membedakan warna biru, kuning, merah dan lain sebagainya. Itu lalu diterjemahkan ke dalam bahasa digital, lalu ditampilkan secara digital di layar kalian. Itu terjadi sangat cepat sekali. Ketika teman klik itu cahaya masuk, dibaca oleh sensor ya, lalu diterjemahkan di bahasa digital sedemikian rupa dengan cepat, lalu akan keluar gambarnya. Kayak gini contohnya. Yang pertama dan yang kedua, yang kiri dan kanan ini adalah foto dengan waktu dan tempat yang sama. Jadi waktunya tuh kalau nggak salah itu sore dan siang ya, atau siang ke sore gitu. Yang pertama gambarnya terlalu gelap, yang kedua gambarnya terlalu terang. Kenapa bisa begitu? Dalam istilah fotografi, yang gelap itu biasa dikatakan under exposure istilahnya ya. Yang terlalu terang itu over exposure. Over itu artinya berlebihan. Exposure itu apa? Exposure itu nanti akan kita bahas. Jadi exposure itu istilah dari artinya tuh satuan cahaya yang masuk. Seberapa banyak cahaya yang masuk itu namanya exposure. Nah, fotografi erat kaitannya dengan seni. Makanya tadi saya sebutkan biasanya fotografi ini dirangkanya anak-anak seni atau jurusan-jurusan seni kayak gitu ya. Tapi di ilmu ekonomi bisnis kok dapat gitu loh. Nah, ya jadi teman-teman di sini bakal harus mengerti juga, karena setelah ini mungkin teman-teman jadi manajer di sebuah digital marketing gitu ya, lalu butuh vendor fotografi lah. Mungkin biar kalian tidak ditipu oleh vendor-vendor nakal ya fotografi, nanti ini silakan dipahami supaya nanti tidak ditipu oleh vendor-vendor nakal gitu, karena teman-teman sudah tahu bagaimana fotografi bekerja kayak gitu ya. Ya, ini adalah contoh dari beberapa exposure ya. Yang paling kiri itu adalah under exposure, yang paling kanan adalah over. Nah, yang terbaik adalah yang di tengah-tengah. Jadi yang di tengah-tengah ini adalah suasana atau gambar ya yang beneran terjadi di depan mata kita, atau yang kita lihat di mata itu sama dengan yang kita hasilkan di foto. Itu adalah foto yang correct atau yang benar kayak gitu ya. Jadi nanti usahakan kalau pakai kamera, usahakan gunakan exposure yang correct, yang di tengah-tengah atau yang sama persis dengan mata yang kita lihat. Itu adalah foto yang correct, yang bagus. Nah, ini sangat teknis sekali. Mungkin kalau dijelaskan tidak akan selesai dalam pertemuan ini. Nanti kita akan jelaskan di episode selanjutnya saja ya. Jadi mungkin sampai sini dulu episode kedua. Nanti kita akan lanjut ke episode ketiga untuk teknis bagaimana cara kamera itu bekerja. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di episode 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah,